Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Yuris ya. Yuris Channel. Kali ini kita akan membahas tentang UMKM. UMKM itu apa sih? UMKM itu adalah usaha menengah, kecil, mikro ya, teman-teman. Dimulai dari bisnis, pasti kemarin-kemarin sudah punya ide ya, punya ide tentang bisnis apa ya, atau UMKM seperti apa yang harus saya mulai untuk bangkit di masa pandemi ini. Kemudian juga kemarin dibahas cara berbisnis di TikTok ya, salah satunya menggunakan tanpa watermark. Kemudian kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita memulai UMKM di masa pasca pandemi ini, cara mendapatkan konsumen dijamin apa teman-teman? Dagangan teman-teman laku keras ya. Baik, yang belum subscribe, like dan komen, ayo silahkan di-subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya biar mendapatkan informasi-informasi tentang dunia usaha, usaha kerja, bisnis, peluang rumahan, bisnis sampingan, bisnis online, semuanya akan dikupas tuntas di sini. Nah, baik ya teman-teman, mendapatkan konsumen atau pelanggan bagi para pelaku usaha seperti kita-kita ini ya, merupakan bagian yang sangat penting, bahkan sangat krusial sekali demi untuk kelancaran bisnis kita. Betul ya, betul sekali ya, pasti itu. Bapak Ibu, teman-teman semuanya ingin bisnis pulsa, pasti ingin mendapatkan konsumen, pasti. Bisnis roti ingin mendapatkan konsumen. Nah, terlebih jika baru merintis usaha ini, konsumen menjadi kunci utama. Kunci utama, apakah kita bisa melanjutkan bisnis yang baru kita terapkan, baru kita rintis ini atau tidak. Tingkat kesulitan untuk mendapatkan konsumen dari tiap pelaku usaha, tiap pelaku bisnis ini juga tidak sama. Nah, ada beberapa hal ya teman-teman yang perlu diperhatikan jika kita ingin lebih mudah, lebih gampang untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan. Nah, saya merangkumnya dibagi menjadi 5 hal teman-teman ya. Merangkumnya menjadi 5 hal. Yang pertama apa teman-teman? Yang pertama adalah, nah ini dia, mencari teman. Yang nomor dua mencari komunitas. Yang nomor 3 kita fokus pada branding kita atau produk kita. Yang nomor 4 aktifkan sosial media yang kita punya. Yang terakhir adalah action, berjuang dan terus berdoa. Nah, kita kupas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah mencari teman. Cari teman. Memiliki teman itu bisa membuat kesempatan kita terbuka lebar. Memiliki teman yang suportif bisa mendukung, menyokong bisnis kita di awal mulai kita menjalankannya. Akan tapi tidak selamanya kita dapat mengandalkan teman. Ya, meski begitu memiliki banyak teman itu akan sangat menguntungkan dalam hal mempromosikan produk kita, mempromosikan bisnis kita, mempromosikan usaha kita yang baru kita rintis. Apalagi jika teman kita adalah sasaran pasar dari bisnis yang sedang kita jalani, dari bisnis yang sedang kita rintis. Nah, makanya nomor 1 ini sangat penting. Carilah teman. Carinya di mana ya terserah Bapak Ibu teman-teman semuanya. Bisa di sosial media mencarinya, bisa teman-teman lama SD, MI, tingkat SLTP ya, SMP, MTS ya, kemudian SLTA, SMA, SMK, MA,
dan sederajat yang lainnya. Bisa di perkuliahan, bisa teman sehobi, bisa teman sekantor. Nah, ini carilah pertemanan. Carilah teman sebanyak mungkin. Nah, kemudian apalagi ya yang setelah cari teman tadi, nomor 2 adalah cari komunitas ya. Cari komunitas ini mencari apa ya? Tergantung dari bidang bisnis yang kita geluti ya teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya mencari komunitas ini. Jika kita menjalankan bisnis di bidang kuliner, maka carilah komunitas kuliner di wilayah teman-teman. Di wilayah Banyuwangi, Jember, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Jika komunitas bisnis yang teman-teman geluti saat ini adalah bisnis YouTuber, ya, maka kita cari komunitas-komunitas YouTube di dunia YouTube sana, ya. Jika kita bisnis UMKM-nya ini adalah bisnis tas, misalkan pembuatan tas, ya maka kita cari komunitas-komunitas pembuatan tas yang ada di wilayah teman-teman. Ya, bisa dipahami ya. Yang nomor 3 atau selanjutnya adalah fokus pada branding, teman-teman. Fokus pada branding. Kita harus fokus pada branding. Saat memulai merintis usaha, orang-orang itu belum banyak mengetahui tentang bisnis yang kita jalankan. Apalagi yang namanya brand kita. Brand yang dimaksud itu adalah bisa melalui hal-hal yang kita beli, produk yang kita jual. Ya, untuk membeli brand-brand yang dimaksudkan untuk membeli produk yang kita jual. Contohnya seperti apa ya? Contohnya misalkan brand kita nama berhubung kita adalah seorang penjual roti, kita kasih nama Rotiku. Berhubung kita brandnya UMKM-nya produk yang kita rintis adalah tas, namanya tas Jember misalkan. Brandingnya apa namanya. Dengan fokus pada branding itu ya teman-teman, kita memperkenalkan produk yang kita jual kepada calon konsumen. Ya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga brand dan produk kita itu akan lebih dikenal orang-orang dan calon konsumen. Beberapa orang juga mencoba dengan menaikkan value dirinya di bidang bisnis yang dijalankan. Contohnya saja apa? Seorang pengusaha yang bernama Siti, misalkan contoh, menjual roti yang diberi nama rotinya adalah Rotiku. Nah, kemudian ia meletakkan, Ibu Siti ini meletakkan nama bisnisnya di belakang setiap nama sosial medianya. Siti Rotiku, Facebooknya Siti Rotiku. Kemudian WA-nya Siti Rotiku. Kemudian Instagramnya Siti Rotiku. YouTube channelnya Siti Rotiku. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak mengetahui tentang bisnis yang dijalankan oleh Ibu Siti ini akan mengetahuinya step by step. Meskipun ia hanya melihatnya sekilas. Sekilas pernah lihat di mana di Facebook, sekilas pernah lihat di mana di Instagram. Akan tapi orang-orang sudah berada di sini, nama-nama Siti Rotiku ini sudah berada di otak mereka. Calon-calon konsumen berikutnya ya, bisa dipahami ya teman-teman. Yang selanjutnya apa? Aktifkan sosial media ya. Di era digital saat ini menggait konsumen, calon konsumen itu sudah pasti ada yang dilakukan secara online ya teman-teman. Sebelum itu kita harus mengetahui target dan pasar dari bisnis yang dijalankan, dari bisnis yang kita geluti, dari bisnis yang kita rintis. Misalkan apa? Target pasarnya adalah ibu-ibu, misalkan. Untuk apa? Untuk roti ini loh. Target pasarnya adalah bapak-bapak. Untuk bisnis apa? Bisnis sepatu, bisnis songkok misalkan. Bisnis sarung, celana, dan lain sebagainya. Nah, menurut algoritma media sosial, ya, ibu-ibu itu lebih banyak yang aktif di Facebook. Nah, ini dicatat ya teman-teman, catat. Ini poin penting, ibu-ibu itu lebih banyak aktif di Facebook. Maka kita harus mengaktifkan Facebook sebagai sarana promosi. Ada lagi sekarang TikTok, ya. Maka kita
harus mengaktifkan TikTok untuk sarana promosi. Ya, bisa dipahami ya teman-teman, materi yang sangat penting sekali ini. Yang nomor 4, aktifkan sosial media yang kita punya. Yang selanjutnya apa teman-teman? Berjuang dan berdoa. Wah, ini yang paling penting sekali di antara 5 poin. Ketika kita mempunyai bisnis yang baru kita rilis, di tengah jalan ada gejolak, akhirnya kita tidak mau berjuang lagi, maka bisnis kita akan runtuh ya. Bisnis yang kita jalani, kita rintis, sudah kita berjuang tapi kita tidak pernah berdoa, ya sama saja. Ini adalah hal terakhir yang harus dilakukan adalah berjuang dan berdoa. Mencoba kembali berjuang dengan berjualan secara manual, mungkin keliling, dimulai dari tempat yang mungkin untuk kita menjual produk kita. Contoh brand tadi roti, misalkan tas, ya kita harus berjuang secara manual, door to door, ke orang-orang, ke tetangga, ke masyarakat lingkungan sekitar untuk mengenalkan produk kita. Kemudian berdoa agar kita terus diberi ilmu supaya jualan kita dapat terjual habis dalam target tertentu, bulanan, tahunan, per semester ya. Semoga targetnya tercentang. Nah, itulah teman-teman 5 hal yang mendasar, yang paling sangat dasar sekali yang perlu diperhatikan untuk menarik calon konsumen, menarik calon pembeli, menarik calon pelanggan. Semoga materi sekilas ini dapat membantu teman-teman yang baru atau yang akan merintis usahanya. Sekali lagi kemarin sudah dibahas tentang 16 ide kreatif, 16 ide bisnis rumahan, bisnis sampingan yang bisa dijadikan sebuah referensi untuk UMKM. Nah, dan ini adalah materi bagaimana ketika kita baru merilis UMKM, baru merilis bisnis, bagaimana cara konsumen datang bertubi-tubi. Nah, 5 cara inilah yang kami rangkum dan semoga materi 5 cara ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel kami yakni Yuris Channel. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya dengan materi-materi menarik dan luar biasa, dan semoga materi-materi yang kami berikan bisa bermanfaat kepada teman-teman dan juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang belum mengetahui. Karena teman-teman yang sudah tahu ini silahkan share ke teman-teman yang lain agar mereka tahu cara-caranya, ilmu-ilmunya bagaimana menarik konsumen ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.